Hari ini siapa yang tidak hadir, Nak? Iya. Ya. Langsung semua ya, alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar. Minggu lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis usaha dalam masyarakat. Nah, contohnya perindustrian, perdagangan, dan jasa. Nah, oke, di minggu ini, di hari ini kita akan belajar masuk ke tema 8. Tema 8 yaitu tentang lingkungan sahabat kita. Terus subtema 2 tentang perubahan lingkungan. Nah, mata pelajarannya hari ini IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini melalui penjelasan Ibu, kalian bisa mengetahui jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri. Kalian juga bisa memahami, menganalisis, bahkan menyajikan hasil analisis tersebut mengenai jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri. Nah, kemudian kalian dengan membaca, kalian bisa mengetahui keragaman sosial budaya masyarakat pada bacaan desa unik di Bali. Kemudian kalian juga bisa menganalisis, bahkan menyajikan hasil analisis tersebut mengenai keragaman sosial budaya masyarakat. Nah, terus kalian juga bisa mengetahui apa itu teks non fiksi. Nah, di sini kita ada yang sering jajan? Yang suka beli sosis? Yang suka beli es? Oh iya. Jadi yang suka jajan itu, pedagang itu salah satu contoh dari jenis usaha yang dikelola sendiri. Nah, apa itu jenis usaha yang dikelola sendiri? Jenis usaha yang dikelola sendiri itu maksudnya usaha yang dilakukan secara sederhana tanpa bantuan orang lain atau kelompok, yang bisa dilakukan sendiri. Nah, ciri-ciri dari jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri ini bisa modalnya terbatas, kemudian dilakukan secara sederhana. Di sini ada beberapa jenis usaha yang dikelola sendiri. Ini Ibu ada sebuah media. Ini Ibu ada sebuah media, Ibu namakan media JK Sora, yaitu jenis-jenis usaha ekonomi dikelola perorangan atau dikelola sendiri. Nah, di sini ada beberapa contoh dari jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola perorangan atau sendiri, yaitu di sini ada gambar petani dan petani itu petani sayuran. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari jenis-jenis usaha ekonomi pertanian. Nah, kemudian di sini ada ibu-ibu yang sedang melakukan
merupakan salah satu jenis usaha ekonomi yang industri kecil. Kemudian di sini ada ya, ada tukang bakso. Yang suka makan bakso siapa? Iya, Nurul. Nah, yang sering belanja bakso atau jajan bakso itu oh ya. Nah, itu salah satu contoh dari perdagangan, jenis-jenis usaha perdagangan. Kemudian di sini ada gambar menjahit. Nah, ya, ada orang yang lagi menjahit dan bapak-bapak mencukur atau memotong rambut. Nah, ini merupakan contoh dari jenis-jenis usaha ekonomi jasa. Nah, di sini anak-anak yang pernah ke Bali siapa? Oh, ini dia pernah ke Bali ya. Nah, di Bali itu kan terdapat banyak wisata atau keindahan alam. Nah, di sana banyak peluang usaha, terutama usaha jasa. Contohnya pemandu wisata, orang yang memandu tempat-tempat wisata. Misalnya ada seorang wisatawan datang ke Bali, kemudian diajak oleh pemandu wisata tersebut untuk berkeliling wisata yang akan dia lihat atau yang akan dia datangi. Nah, di sini, coba kalian buka halaman 63. Nah, sudah ya. Nah, di sana itu ada sebuah teks yaitu Desa Unik di Bali. Coba siapa yang mau baca? Oke, ini dia, saya akan baca nih dia. Yang pertama adalah desa terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem di sebelah timur Pulau Bali. Desa Tenganan merupakan salah satu desa tertua di Bali. Masyarakat desa ini masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Desa Tenganan merupakan salah satu desa Bali adalah desa asli suku Bali. Desa ini terkenal dengan kesederhanaannya. Kemudian ada desa Tunyang, terletak di pinggir Danau Batu, Kintamani, Kabupaten Bali Utara. Keunikan desa ini adalah tradisi pemakamannya pada masyarakat Hindu Bali. Jenazah orang meninggal akan dibakar atau yang disebut ngaben. Namun di desa Tunyang, jenazah yang meninggal hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua, bahkan di atas pohon. Tradisi ini mereka sebut dengan istilah mepasa. Kemudian desa Templikuran terletak di Kabupaten Bali, lebih kurang 45 km dari kota Denpasar. Desa ini memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Masyarakat desa Templikuran tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang berlaku turun-temurun. Oleh karena itu, masyarakat desa Templikuran banyak melakukan acara adat seperti pemasangan dan penurunan adalah serta perayaan galungan dan hari besar lainnya. Oke, nah dari bacaan teks yang dibaca Lydia tadi dan anak-anak juga membacanya. Nah, desa apa saja yang termasuk desa unik di Bali? Nah, desa Tenganan, desa Tunjang, dan desa Penglikuran. Benar. Apa saja keunikan setiap desa tersebut? Desa Tenganan, keunikannya apa? Desa yang bertinggi nilai adat dan budaya. Dikenal dengan kesederhanaannya dan masyarakat di desa itu pun menjunjung tinggi nilai adat dan istiadat. Nah, kemudian desa yang kedua, desa Trunyan. Itu keunikannya apa saja, Nak? Jenazah orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua. Oh iya, benar. Di desa itu pemakamannya dilakukan di
tanah di dalam gua. Nah, kalau desa Penglipuran, ayo apa? Desa yang memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Ya, desa yang memiliki adat dan budaya yang secara turun temurun. Kemudian, jadi anak-anak sudah paham tentang jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri. Kemudian tadi sudah membaca teks tentang desa unik di Bali, tentang keragaman sosial budaya di masyarakatnya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke. Nah, tadi sudah membaca ya dari teks bacaan desa unik di Bali. Itu merupakan jenis teks non fiksi. Nah, ada yang tahu itu teks non fiksi? Tidak tahu. Tidak ya. Oke, Ibu jelaskan sedikit. Nah, maksudnya dari teks non fiksi itu yaitu teks yang berisi tentang fakta-fakta atau hal-hal yang benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya tadi dalam bacaan desa unik di Bali. Di sana kan terdapat banyak tentang kebudayaan atau keunikan budaya, adat istiadatnya, bahkan pemakamannya. Oke, di sini Ibu akan membagi kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 2 orang. Jadi Ibu bagikan kelompok di sebelah kanan Ibu. Ini kelompok 1 yang di tengah, kelompok 2, dan di sebelah kiri Ibu kelompok 3. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Kalian kerjakan ya. Yang kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, di sana kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya. Kemudian nanti Ibu panggil untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan atau hasil dari yang telah kalian isi di LKPD itu. Silakan Ibu tunggu ya. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kalau sudah, coba keluarkan kelompoknya. Dari kelompok 1, siapa yang maju? Oke, Nurul, siapa yang maju, Nurul? Hasil diskusi yang telah kamu lakukan tadi. Makanya keunikan desa-desa pada bacaan desa di Bali. Pertama, menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Yang kedua, desa ini terkenal dengan kesederhanaannya. Yang kedua, deh. Keunikan. nomor 2, ada keunikan dari daerah tempat tinggal di apa saja kayak gitu. Ya apa? Yang ada di tempat tinggal, yang pernah dilihat. Keunikannya, makanannya yang khas di kota saya itu di Provinsi Sumatera Selatan tinggal yaitu ada pempek pindang, makanannya yang sangat enak. Oh iya. Nomor 3, bagaimana sikap atas perbedaan budaya dan istiadat di daerah? Sikap saya yaitu dengan cara saling menghargai, tidak mengejek, dan menjadikan satu kesatuan sebagai persatuan. Oke, terima kasih. Benar ya jawabannya. Nah, jadi dari LKPD yang telah kalian kerjakan, yang ada jenis-jenis usaha, ekonomi yang dikelola sendiri, itu contohnya tadi apa saja? Pertanian, industri kecil dan jasa. Oke. Kemudian tadi sudah membaca
tentang desa unik di Bali. Kan di sana terdapat macam-macam keragaman sosial budaya di masyarakatnya. Yang terdapat di teks tersebut tadi ada desa apa saja tadi yang unik? Desa Makanan, desa Budaya, desa Sakuran. Oke. Nah, kemudian dari bacaan teks tersebut merupakan salah satu contoh dari teks non fiksi. Ada yang tahu tadi teks non fiksi? Teks yang berupa fakta. Oke, benar. Teks yang berupa fakta-fakta yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai sini anak-anak sudah paham? Paham. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanya. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, bagaimana anak-anak perasaan kalian tentang pelajaran hari ini? Senang? Senang, Bu. Oke, alhamdulillah senang. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Ibu ada sebuah tugas, buka halaman 71. Oke, sudah? Sudah, Bu. Nah, di sana ada sebuah soal, yaitu membuat sebuah clipping. Nah, maksudnya nanti di rumah kalian mencari koran atau majalah yang bergambar tentang jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri. Seperti yang telah Ibu sampaikan tadi ya, yang ada di meja ini. Misalnya ada gambar petani padi, kalian potong. Kemudian kalau kalian tempelkan di buku gambar atau buku latihan, nanti kalian tulis keterangan di bawahnya. Misalnya jenis usaha pertanian, di bawah gambar tersebut. Kemudian lagi ada gambar tukang bakso, tukang es. Nanti kalian tulis juga seperti itu, jenis usaha perdagangan. Jadi sudah paham kan anak tugas di rumahnya? Paham, Bu. Oke, kalau